Episode 17, Petunjuk Pertama. Davin bertanya pada setiap siswa yang ia temui, ada yang mengatakan tadi melihat Kiana ke arah belakang. Lalu Davin melewati koridor belakang ketika ia melihat sesuatu. Gantungan kunci milik Kiana ada di jalan dekat gudang belakang. Davin membeku. Gudang belakang, gumamnya. Detik berikutnya ia berlari secepat mungkin di depan gudang. Tiba-tiba ia mendengar sesuatu, ketukan, pelan, lalu semakin keras. Halo, siapapun yang di luar, tolong. Suara itu, Kiana. Jantung Davin seperti berhenti. Kiana? Ia menghampiri pintu. Kiana, kamu di dalam. Suara Kiana terdengar pecah. Kak, tolong aku. Pintunya terkunci. Jangan takut, aku di sini. Nada Davin berubah penuh ketegasan. Ia memutar knob, benar-benar terkunci. Davin mundur satu langkah, mencoba mendobrak pintu itu, menjauh dulu dari pintu Kiana. Aku akan mencoba mendobrak pintunya. Ia menggeram pelan. Siapa yang melakukan ini? Waktu tersisa 6 menit. Davin menendang pintu, keras, tapi pintu itu kokoh. Ia menendang lagi, dan lagi. Tulang kakinya perih, tapi ia tidak peduli. Dari dalam Kiana berseru, Kak Davin, sudah cukup, kamu nanti bisa terluka. Lebih baik kakak pergi dulu, lombanya sudah hampir dimulai, nanti kakak juga terlambat. Aku tidak akan ninggalin kamu di sini, tidak akan. Kata-kata itu buat Kiana menangis diam-diam. Waktu tersisa 4 menit. Davin mencari-cari sesuatu untuk merusak gemboknya. Akhirnya ia menemukan kapak di samping gudang. Dengan cepat ia membuka paksa dengan gembok itu dengan palu. Kiana terdengar batuk-batuk karena debu. Bertahan sedikit lagi, Kiana, teriak Davin. Davin memukulkan palunya lebih keras lagi. Brak, gembok itu akhirnya lepas. Davin menahan napas. Krek, pintu terbuka. Davin langsung masuk. Kiana jatuh ke pelukannya, pucat, lemah, dan penuh debu. Kak Davin, tadi aku takut. Davin memeluknya erat. Rahangnya mengeras menahan marah. Aku di sini, kamu aman. Kamu aman sekarang, jangan takut. -2 menit. Davin mengangkat Kiana lalu menggendongnya di belakang punggung tanpa ragu. Bu Ratri bilang kalau kamu nggak hadir, kamu didiskualifikasi, katanya sambil berlari. Kiana menahan air mata. Aku tidak mau kehilangan kesempatan ini. Kamu tidak akan kehilangan apapun, bisik Davin. Selama aku masih bisa berlari. Dan ia berlari melewati lorong panjang menerobos kerumunan siswa membawa Kiana langsung ke lab. Tepat 20 detik sebelum lomba dimulai. Semua orang menoleh melihat Davin membawa Kiana dengan wajah penuh debu dan mata merah, termasuk Elena yang wajahnya memucat. Suasana ruang lab yang semula tegang perlahan mereda setelah Kiana dan Davin duduk di depan komputer masing-masing. Bu Ratri yang sempat terkejut melihat kedatangan mereka dalam keadaan berantakan, langsung mengendalikan situasi. Isi identitas kalian dulu, kita bahas semuanya nanti, ucapnya dengan suara menahan panik. Kiana mengangguk, menahan nyeri yang mulai terasa menusuk dari pergelangan kakinya. Davin sesekali meliriknya. Tangan kirinya masih berdarah akibat memaksa membuka pintu gudang. Tapi ia tak peduli. Yang penting sekarang, Kiana bisa keluar dari sana dan mengikuti Olimpiade tepat waktu. Selama 2 jam lomba berlangsung, Davin tidak tenang. Di antara soal-soal yang rumit, pikirannya terus kembali pada Kiana. Setiap ia melihat gadis itu menyeka sudut, matanya menahan sakit, dadanya terasa diremas. Dan ketika waktu habis, ruangan benar-benar hening. Semua menahan napas menunggu pengumuman. Hasilnya muncul di layar. Davin peringkat 3, Olimpiade Sains dan Teknologi. Kiana peringkat 5, Olimpiade Seni dan Budaya. Seketika, mata Kiana meredup. Ia tahu seharusnya bisa lebih baik, ia sudah mempersiapkan diri berbulan-bulan. Ia hafal setiap detail materi. Tapi rasa sakit tadi benar-benar mengacaukan konsentrasinya. Davin bangkit, mendekatinya. Kiana, kamu hebat. Kamu tetap masuk 5 besar meski kondisimu sedang kesakitan. Itu luar biasa, ucapnya, serius dan dengan kekaguman yang tidak ia sembunyikan. Kiana tersenyum kecil, tetapi jelas masih menyesal. Di UKS, Davin membawa Kiana ke UKS.
Nara sahabat Kiana juga datang menemani. Perawat sekolah langsung menangani kakinya yang membengkak hebat, memar biru keunguan. Nara memeluknya pelan, sedih karena sahabatnya harus mengalami kejadian seperti ini. Davin berdiri beberapa saat dan pergi, namun akhirnya melangkah keluar. Ia menahan marah yang mendidih di dadanya dan langkahnya langsung menuju ruang guru. Di ruang guru Davin dan Bu Ratri. Bu Ratri sedang mengumpulkan berkas ketika Davin masuk. "Bu, saya harus bicara sekarang." Nada suaranya tegas, nyaris bergetar. Bu Ratri menatap tangannya yang berdarah. "Astaga, Davin, kamu kenapa? Tanganmu itu tidak apa-apa. Hal penting yang ingin saya laporkan. Ada yang mengunci Kiana di gudang belakang." Ruangan itu langsung sunyi. Bu Ratri mengerutkan dahi, sulit percaya. Namun sorot mata Davin tidak memberi celah untuk meragukan. "Siapa pelakunya? Kami tidak melihat, tapi itu bukan kebetulan, Bu. Kiana benar-benar dikunci. Saya terpaksa merusak gembok untuk membuka pintunya." Wajah Bu Ratri mengeras. "Ini sudah keterlaluan. Di sekolah ini, bisa ada perilaku seperti itu?" Penyelidikan cepat dilakukan. Nama Sandra muncul karena dialah yang memanggil Kiana. Saat dipanggil ke ruang BK, Sandra sudah pucat dari awal. Air matanya jatuh bahkan sebelum pertanyaan pertama dilontarkan. Namun ia tidak berani menyebut nama. Elena, ancaman tentang pekerjaan ayahnya terngiang begitu kuat. Tanpa bukti CCTV di area gudang, tanpa saksi lain, Sandra berdiri sendirian. Dijadikan pelaku, dijatuhi skorsing dan pemanggilan orang tua. Davin kembali ke UKS. Dia mengatakan semua akan baik-baik saja. Davin berjanji akan lebih menjaga Kiana. Kiana bingung dengan ucapan Davin. Mengapa Davin merasa bersalah? Dan mengapa ia harus berjanji untuk selalu melindunginya? Di antara mereka tidak ada hubungan yang lebih dalam. Hanya saja mereka tiba-tiba bisa dekat seperti sekarang, entah itu dimulai dari mana. Kiana mengesampingkan dulu pikiran itu. Bagaimanapun tadi sudah Kiana menyaksikan semua dengan hati sesak. Dia yakin Sandra hanya alat. Dia tidak tahu siapa dalang yang ada di balik ini. Tapi ia diam, karena ia juga tidak tahu siapa pelaku sebenarnya. Dan ia tidak ingin masalah semakin melebar. Ketika Davin mencoba berbicara, Kiana menggelang cepat. "Jangan, Kak. Tolong, jangan ceritakan ini pada ibuku. Aku nggak mau ibu kepikiran." Davin menatapnya lama dengan sesuatu yang semakin menguat dalam dirinya. Kekaguman yang semakin bertambah. Rasa ingin melindungi yang semakin besar. Dan sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. "Kamu terlalu baik," bisiknya. Kiana tersenyum lembut, walau matanya berkaca. "Aku cuma ingin semuanya baik-baik saja." Davin menghela nafas panjang. "Kamu memang gadis yang kuat, tapi kamu gak harus kuat sendirian. Ada aku yang akan menambah kekuatan itu." Semakin kokoh, kalimat itu membuat Kiana terdiam. Dan di hati Davin, perasaan itu tumbuh lebih besar, lebih dalam, dan lebih tak terbantahkan lagi.